Bayangkan sebuah tempat. Kamu bangun sangat pagi, dan udara terasa hampir membeku. Ini bukan cuaca musim dingin biasa, melainkan kondisi di mana untuk bertahan hidup dibutuhkan usaha yang jauh lebih besar dari biasanya. Selain itu, kamu sudah dewasa. Kamu memiliki keluarga yang harus kamu nafkahi di rumah. Karena itu, kamu membutuhkan kemauan yang kuat dan disiplin. Bangun dari tempat tidur dan menghangatkan diri menjadi sebuah kebutuhan. Jadi, berapa suhu minimum di mana manusia masih bisa bertahan hidup dimanapun di dunia? Tepat di bumi ini ada sebuah tempat, Yakutsk, yang terletak di Siberia, Rusia. Yakutsk, atau yang juga dikenal sebagai Republik Sakha, adalah salah satu republik otonom Rusia. Republik ini mencakup wilayah yang sangat luas, lebih dari 3 juta kilometer persegi, lebih besar daripada banyak negara yang kamu kenal. Namun karena kondisi iklim yang ekstrem, diperkirakan hanya sekitar 996.000 orang yang tinggal di wilayah yang sangat luas ini. Sekitar setengah dari penduduknya adalah penduduk asli, sementara setengah lainnya terdiri dari orang Rusia dan kelompok minoritas lainnya. Republik ini dikenal sebagai kota terdingin di dunia. Di sini, suhu dengan mudah bisa turun antara -20 hingga -49 derajat, dan terkadang bahkan mencapai -71 derajat. Kemanapun kamu melihat, semuanya putih sepenuhnya, dan cuaca sering berkabut, sehingga jarak pandang sangat terbatas. Banyak perangkat teknologi tidak berfungsi, pipa air membeku, dan pemadaman listrik sering terjadi. Knalpot mobil juga membeku, sehingga orang-orang hanya bisa menikmati sebagian dari keuntungan kehidupan modern. Ketika orang-orang di bagian lain dunia memikirkan Rusia, biasanya yang terlintas adalah Moskwa atau Sankt Petersburg, dan sebagian besar hanya mengunjungi wilayah-wilayah tersebut. Bahkan sebagian besar penduduk Rusia sendiri tidak pernah sampai ke Siberia, misalnya ke Republik Sakha. Dari Moskwa ke sini jaraknya sekitar 8.000 km. Perjalanan ini sangat sulit ditempuh dengan mobil, sehingga satu-satunya solusi adalah pesawat, yang berarti perjalanan hampir 7 jam. Moskwa terletak di bagian barat Rusia, sedangkan Republik Sakha termasuk wilayah paling timur Federasi Rusia. Ini sendiri menunjukkan betapa luasnya Rusia. Sumber pemanas utama bagi penduduk setempat adalah tungku kayu bakar yang hampir menyala terus-menerus selama sekitar 9 bulan setiap tahun. Menjaga kehangatan lebih penting daripada mendapatkan makanan. Jika suhu tubuh turun di bawah tingkat tertentu, penyakit serius dapat berkembang dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Makanan diperoleh dari pasar dan bazar, yang karena dinginnya cuaca secara alami berada dalam keadaan beku. Yang paling penting adalah pasar ikan. Karena iklimnya tidak cocok untuk pertanian dan budidaya sayuran, orang-orang terutama mengonsumsi ikan beku yang ditangkap dari danau. Mereka membawa ikan itu pulang, mengupas sisiknya dengan pisau tajam, lalu memakannya mentah dalam keadaan beku. Tidak ada yang menolak makanan ini. Indra perasa telah beradaptasi, dan konsumsi ikan mentah beku telah menjadi tradisi kuliner. Menurut penduduk setempat, makan ikan mentah bermanfaat dan lezat, serta membantu menahan dingin. Selain menjaga kehangatan dan mendapatkan makanan, ada masalah vital lainnya, air minum. Di wilayah ini, tidak ada instalasi pemurnian air atau perusahaan yang menjual air kemasan. Karena itu, mendapatkan air bersih sangat penting. Selama bulan-bulan musim dingin yang panjang, pipa air menuju rumah membeku, dan saluran-saluran pecah. Orang-orang pergi ke sungai, di mana airnya bersih, dan membawa pulang balok-balok es besar untuk disimpan. Tentu saja, memecahkan es bukanlah hal yang mudah. Memecahkannya membutuhkan usaha dan kekuatan besar. Penduduk setempat menggunakan alat listrik, tombak es, dan kapak untuk melepaskan lapisan es tebal dalam potongan-potongan besar. Ini adalah pekerjaan yang tidak bisa dilakukan satu orang sendirian. Karena itu, orang-orang berkumpul dan bekerja bersama demi bertahan hidup. Setelah proses selesai, balok-balok es diangkut dengan traktor dan dibagikan ke rumah-rumah. Di rumah, es itu dimasukkan ke dalam tong, dan saat mencair akan menghasilkan air minum. Es dipecah-pecah dengan pisau agar lebih cepat mencair dan berubah menjadi air. Ketika es di dalam tong mencair,
Air tersebut digunakan untuk mencuci tangan dan wajah, bahkan untuk diminum. Singkatnya, teman-teman, jika kamu tinggal di wilayah ini atau mengunjungi sebuah keluarga di sana, jangan berharap air mengalir dari keran. Mereka mengambil sebuah mangkuk, menyendok air yang diperlukan dari es yang mencair, lalu menggunakannya. Jika kamu tinggal di sana dan memiliki anak, hidup menjadi lebih sulit, karena jalanan selalu tertutup salju dan es. Anak-anak pergi ke sekolah, hanya selama suhu tidak turun di bawah minus 55 derajat. Jika mencapai minus 70 derajat, pelajaran sementara dihentikan sampai cuaca sedikit membaik. Embun beku begitu kuat sehingga jika kamu berada di luar lebih dari setengah jam, kamu bisa mengalami masalah. Bahkan, jika seluruh tubuhmu tertutup, bulu mata dan alismu tetap akan membeku setelah beberapa waktu. Karena itu, orang-orang berusaha mencapai tujuan mereka secepat mungkin. Anak-anak belajar dalam kelas kecil berisi 8-10 orang, dan hari sekolah berlangsung sekitar 5 jam. Sekolah dasar berlangsung selama 4 tahun, kemudian dilanjutkan ke tingkat menengah pertama dan menengah atas hingga kelas 11. Setelah itu, mereka mempersiapkan diri untuk masuk universitas. Di sekolah-sekolah diajarkan bahasa Rusia, bahasa Inggris, dan bahasa Sakha. Bahasa Sakha adalah salah satu bahasa tertua umat manusia, dan menjadi dasar bagi banyak kelompok bahasa Asia Tengah. Bahasa ini sangat berbeda dari bahasa Rusia, sehingga setiap anak mempelajari bahasa ibu mereka sekaligus bahasa Rusia. Ini penting, karena banyak anak muda tidak ingin tetap tinggal di sana. Dan untuk memiliki peluang di wilayah lain Rusia, penguasaan bahasa Rusia sangatlah penting. Di sekolah-sekolah setempat ada kebiasaan yang tidak biasa. Hampir setelah setiap pelajaran, para siswa mendapatkan camilan. Orang-orang makan sering, dan teratur untuk mendapatkan energi melawan dingin. Anak-anak menerima buah, minuman, permen, atau makanan kecil selama waktu istirahat. Meskipun cuaca sangat keras, para orang tua membiarkan anak-anak mereka pergi ke sekolah sendirian. Jarak antara rumah dan sekolah sangat pendek, dan semua penduduk saling mengenal. Di desa-desa wilayah ini, hidup komunitas kecil dengan kurang dari 1.000 orang. Sangat kompak, di mana orang-orang saling membantu dan melindungi satu sama lain. Tidak ada masalah seperti rasisme, diskriminasi, penculikan, atau terorisme. Lagi pula, siapa yang akan mencoba hal seperti itu di wilayah terdingin di dunia? Setengah dari penduduk Republik Otonom ini terdiri dari orang Sakha, penduduk asli kota tersebut. Karena itu, tidak ada individu berbahaya yang mengganggu ketenangan komunitas. Kehidupan kota berlangsung dengan mobil dan minibus. Bahkan, jika orang tinggal di pusat kota, mereka tidak bisa banyak berjalan kaki, karena lapisan salju sangat tebal dan menyulitkan pergerakan. Setelah berjalan 20 hingga 30 menit, seluruh tubuh bisa membeku. Penduduk menggunakan transportasi umum untuk menghindari penyakit. Suhu rata-rata sekitar minus 50 derajat, dan ini dianggap normal agar kehidupan kota dapat terus berjalan. Selain itu, gas buang mobil berubah menjadi kabut dalam beberapa detik, sehingga jarak pandang hanya beberapa meter saja. Orang-orang menghindari memakai kacamata di luar, karena bingkai logamnya bisa menempel pada kulit dalam suhu ekstrem. Jika kaca membeku pada wajah, area wajah dan sekitar mata bisa mengalami luka serius. Di kota ini tidak ada yang keluar rumah, kecuali benar-benar diperlukan. Orang-orang hanya keluar untuk berbelanja atau urusan wajib, terutama di musim dingin. Sekitar pukul 5 sore hari sudah gelap, dan penduduk kembali ke rumah mereka. Pada siang hari semua orang mengenakan mantel, bulu tebal, topi dan syal, karena kehidupan di sana 2 atau bahkan 3 kali lebih dingin daripada di dalam lemari es. Jika kamu memiliki mobil sendiri dan tidak merawatnya, mobil itu akan cepat rusak karena tidak ada tempat parkir bawah tanah. Mobil selalu diparkir di luar dan ditutupi dengan penutup tebal untuk melindungi permukaannya. Jika kamu berjalan menyusuri kota, kamu akan melihat banyak benda yang membeku di pinggir jalan. Orang-orang mengeringkan pakaian dengan cara yang tidak biasa, karena peralatan listrik tidak bekerja dengan baik dan pipa air membeku. Pakaian dicuci dengan tangan, lalu dijemur di luar, tetapi akan membeku sepenuhnya seperti selembar kertas. Untuk memakainya, pakaian itu harus dipanaskan kembali. Kamu bahkan bisa melakukan eksperimen sederhana untuk memahami betapa dinginnya udara di sana. Atau kamu bisa memahami dingin ekstrem itu dengan mengamati makanan yang dikonsumsi penduduk setempat. Untuk tujuan wisata,
Para pengunjung pergi ke museum es dan patung es yang tidak pernah mencair dan tetap utuh sepanjang tahun. Tempat-tempat ini berada di wilayah tanah beku abadi, artinya tanahnya selalu membeku. Tanah di bawah permukaan tidak membusuk, dan benda-benda terawetkan tanpa perubahan. Hampir semua rumah dibangun dari kayu, yang membantu menjaga kehangatan di dalam. Panas yang dihasilkan oleh tungku kayu bertahan lama di dalam rumah. Hewan-hewan di wilayah ini adalah spesies yang telah beradaptasi dengan dingin ekstrem dan mampu bertahan, bahkan pada minus 70 derajat. Jika kamu tiba di sana, kamu akan melihat kuda, rusa kutub, dan anjing yang secara alami memiliki bulu sangat tebal. Seiring waktu, hanya spesies yang paling tangguh yang mampu bertahan, sementara yang lain tidak mampu menghadapi iklim Siberia. Para pria dewasa di wilayah ini sangat terampil dalam pekerjaan pertukangan. Mandi dilakukan di kabin khusus di luar ruangan, tempat kayu dibakar, sehingga tercipta suasana seperti sauna. Ruangan tersebut dipanaskan selama sekitar 5 jam untuk mencapai suhu yang diperlukan. Air untuk mandi diperoleh dengan mencairkan balok-balok es dan salju bersih yang dibawa dari sungai. Setelah kabin menjadi hangat, suhu uapnya bahkan bisa mencapai 100 derajat. Dalam kondisi seperti ini, mandi bukan hanya soal kebersihan, tetapi juga membakar sekitar 300 kalori, seperti berada di sauna. Setelah mandi selama 20 hingga 30 menit, orang-orang pulang ke rumah dan langsung tidur. Dalam kehidupan sehari-hari, penduduk tidak memiliki banyak pilihan hiburan. Selain bermain di salju, terkadang mereka bermain sepak bola di lapangan yang membeku, atau bermain seluncur es. Namun wilayah ini terkenal dengan berlian-berliannya. Di toko-toko lokal, kamu dapat menemukan perhiasan dan aksesori yang terbuat dari batu-batu mulia yang mahal. Siberia sejak dahulu kala merupakan wilayah pertambangan paling produktif di Rusia. Dulu para tahanan diasingkan ke sini untuk kerja paksa, sementara yang lain datang secara sukarela untuk mencari uang di tambang berlian. Hingga kini masih terdapat lokasi tambang yang sangat berharga di Siberia. Begitulah keseharian masyarakat Yakut berlangsung.